Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam rahayu, salam Pancasila. Para pemirsa yang kami hormati, perkenalkan nama saya Ais Listiawati. Saya berasal dari Kota Gresik. Saya mahasiswi baru di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 210301748084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Purbajati MS yang dikutip dari literatur Ristek Dikti pada tahun 2016 e-book yang disempurnakan oleh Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019. Kita masuk ke daftar isi. Yang pertama, kita membahas mengenai pendahuluan. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, yaitu hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kelima, hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, yaitu sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan hasil amandemen tahun 2002. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan, di mana Pancasila merupakan sumber nilai dan juga sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara serta sebagai landasan yang mengatur struktur ketatanegaraan dan sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya ialah seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan kita meninjau dan memahami penafsiran, kedudukan, dan peranan Pancasila. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia. Negara Indonesia ialah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaannya serta penyelenggaraannya diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban negara, keadilan sosial, dan yang lainnya itu diatur dalam suatu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Namun, jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak sekali penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri. Yang kedua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan Grundnorm atau norma dasar, Rechtsstaat yaitu cita hukum, Staatsstaat yaitu cita negara, atau filosofi Grundlage yaitu dasar filsafat negara yang dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 di halaman 156. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus menjadi cita hukum atau Rechtsstaat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Demikian pula bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai Weltanschauung atas dasar negara bagi negara bangsanya. Hal ini terbukti dengan adanya sila-sila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Pancasila itu sendiri. Kemudian terdapat Undang-Undang Dasar 1945, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada TAP MPR, ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan terakhir adalah peraturan daerah. Alasan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama adalah digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila itu
memiliki potensi untuk menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Yang ketiga yaitu Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Yang keempat yaitu Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan maupun hambatan serta gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Yang kelima, Pancasila memiliki potensi untuk menjamin keutuhan NKRI. Yang keenam, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan juga makmur. Yang ketujuh, yaitu Pancasila memberikan jaminan atas terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia yang sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Makna Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri ada beberapa, di antaranya yang pertama yaitu Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi status fundamental, norm, bersifat konstitutif dan regulatif. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat yaitu Pancasila menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia secara yuridis formal tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bersifat timbal balik. Hubungan tersebut yaitu bersifat formal dan juga material. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 di halaman 177. Pancasila itu tidak terlepas dari pembahasan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal ini dikarenakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan Pancasila yang bersifat formal dan diakui sejak ditetapkannya oleh pembentuk negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat asasi bagi kenegaraan dan tidak dapat diubah sebagaimana yang telah diakui dan dipertegas yang dikuatkan oleh MPR. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Yang kedua, yaitu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan pengertian ilmiah, di mana pengertiannya ialah pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan. Yang pertama, yaitu sebagai dasarnya. Mengapa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Yang kedua, yaitu memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Terdapat empat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yang pertama ialah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Republik Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan formal, ya dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya itu terdapat dalam Pancasila. Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia ialah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Yang kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan tata tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu yang pertama sebagai dasarnya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Yang kedua, yaitu memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tertinggi, di dalam sebagai tertib hukum, yaitu tertib hukum tertinggi.
Yang ketiga, yaitu bahwa dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan hukumnya sebagai suatu yang berekstensi tersendiri, yang hakikatnya kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sebagai sumbernya. Yang keempat yaitu bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Yang kelima yaitu bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan material, jika kita tinjau proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila dan kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI pun membicarakan dasar filsafat negara Pancasila dan tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang paling tinggi atau tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Kita masuk ke Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada suatu itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya yang berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Masa Orde Lama ialah masa untuk pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Periode ke-1945 hingga 1950, yaitu konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil. Namun, dalam praktik kenegaraan, sistem presidensil tidak dapat diwujudkan. Setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapatkan tantangan. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis PKI melalui pemberontakan Madiun di tahun 1948 oleh DITII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Penerapan Pancasila lama periode 1950 hingga 1959 ialah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Pada periode 1956 hingga 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, dan menggabungkan nasionalis agama dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendirian nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang keempat, yaitu kita masuk ke hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang pertama, yaitu isi alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 menjelaskan tentang proses pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk menegakkan hak-hak kodrat dan hak moral setiap bangsa terhadap kesempatan kemerdekaan diri dari tekanan bangsa lain. Dikutip dari tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 di halaman 177. Yang kedua yaitu alinea ke-1, ke-2, dan ke-3. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai bentuk perjuangan gigih untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu sendiri. Dikutip dari tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 di halaman 177.
hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Makna dan isi dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 ialah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh proklamator Soekarno-Hatta kepada bangsa Indonesia dan juga kepada dunia luar atau bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua yaitu tindakan dalam rangka pemindahan kekuasaan dari kaum penjajah ke tangan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Pidato Insinyur Soekarno sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berpegang pada keseluruhan isi pengertian yang terkandung dalam pembukaan, maka dapatlah ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, letak hubungan antara proklamasi dan pembukaan ialah yang pertama disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wapres merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berasaskan kerohanian Pancasila. Sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yang pertama ialah memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu memberikan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa akan kemerdekaan. Bagian ketiga dan keempat pembukaan. Yang kedua yaitu memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan. Bagian pertama, kedua dan ketiga pembukaan. Yang ketiga yaitu memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur yaitu pada bagian keempat pembukaan. Penyusunan UUD Undang-Undang Dasar adalah untuk dasar-dasar pembentukan pemerintah negara Indonesia dalam melaksanakan tujuan-tujuan negara. Isi pengertian bagian-bagian proklamasi. Yang pertama, bagian pertama terdapat proklamasi yang memperoleh penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban pada bagian pertama sampai dengan pembukaan. Pada bagian kedua, proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan pada bagian keempat pembukaan, yaitu yang pertama, hal tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara, yang kedua, hal undang-undang dasar negara yang akan disusun sebagai landasan pembentukan pemerintahan negara, yang ketiga yaitu hal bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah hal atas kerohanian atau filsafat negara Pancasila. Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan berarti bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat keramat proklamasi 17 Agustus 1945. Warsono dalam Darmo Diharjo pada tahun 1991 di halaman 196. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama yaitu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala hal. Pada alinea kedua yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Makna pembukaan di alinea ketiga yaitu motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita ialah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Pada alinea keempat, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak itu bangsa Indonesia telah merdeka. Makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah merdeka dalam bidang politik, yang kedua merdeka dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga yaitu merdeka dalam bidang kebudayaan. Yang selanjutnya ialah hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus merupakan salah satu sumber hukum bagi negara Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kelima, yaitu materi hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari rangkaian-rangkaian pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945, yaitu yang pertama, persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan juga beradab, yang tidak lain adalah sila-sila dari Pancasila. Dikutip dari Tip Pendidikan Pancasila UNESA di tahun 2019 di halaman 181 hingga 182. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Sila pertama dijabarkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen. Pada sila kedua dijabarkan dalam pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia. Pada sila ketiga dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1, pasal 35, pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada sila keempat dijabarkan dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada sila kelima dijabarkan pada pasal 23 ayat 1, pada pasal 31, dan pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di pasal 19, di pasal 29, di ayat pertama yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasannya ialah dalam sila pertama dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang beragama. Warga negara Indonesia bebas untuk memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agamanya. Pasal 28E hasil amandemen ialah pada ayat pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Penjelasannya ialah sama seperti dalam pasal 29. Pada pasal ini menuliskan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal ini merupakan pasal tentang hak asasi manusia pada bab 10A. Intinya ialah di Indonesia kebebasan dalam beragama harusnya terjamin tanpa paksaan karena menyangkut hak asasi manusia. Jika terdapat pemaksaan, maka itu sudah melanggar hak asasi manusia. Pancasila sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang termuat dalam pasal 27. Di ayat pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang pada ayat kedua yaitu tiap-tiap kewarganegaraan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penjelasannya ialah warga negara Indonesia apapun statusnya seharusnya sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak dibeda-bedakan dan harus adil. Selain itu, semua warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Warga negara juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di pasal ke-28 berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dengan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasannya ialah warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul atau bermusyawarah dan semuanya itu sudah ditetapkan dalam undang-undang.
Pada bab 10A tentang hak asasi manusia, dari pasal 28A sampai pasal 28J hasil amandemen, penjelasannya ialah penjabaran kemanusiaan yang adil dan juga beradab terlihat jelas pada pasal-pasal di atas. Setiap orang berhak untuk hidup dan menjalankan kehidupan yang dimilikinya. Setiap orang berhak untuk berkeluarga, setiap anak berhak untuk berkembang, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, mendapat pendidikan, dan tidak mendapatkan siksaan, dan banyak lagi. Semua orang berhak mendapatkan semuanya itu agar terwujud adil, beradab, kemanusiaan di Indonesia. Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia, termuat dalam pasal 18 di ayat pertama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten maupun kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Penjelasannya ialah bagian-bagian wilayah administratif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, di mana setiap daerah itu memiliki kepala pemerintahan, yakni gubernur, bupati, dan juga wali kota. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurusi daerahnya masing-masing. Termuat dalam pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Penjelasannya ialah bendera Indonesia hanya satu, yaitu merah putih. Di semua daerah di Indonesia, semua bendera negara itu sama, yaitu merah putih. Jika bukan, maka itu bukan bendera negara Indonesia. Termuat dalam pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Penjelasannya ialah bahasa negara di Indonesia ada banyak, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang di daerah lain cukup sulit. Untuk itu, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang mempersatukan semua rakyat Indonesia. Pancasila di sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan yang termaktub dalam Pancasila di Undang-Undang Dasar di pasal pertama, di ayat pertama, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada ayat kedua, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada ayat ketiga, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasannya ialah kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala bentuk musyawarah rakyat dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal kedua, di ayat pertama berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pada ayat kedua berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pada ayat ketiga berbunyi segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Penjelasannya ialah MPR, DPR, dan juga DPD, anggota-anggotanya dipilih lewat pemilu dan diatur dengan undang-undang. Segala keputusan MPR ditetapkan melalui suara terbanyak. Pada pasal ketiga, di ayat pertama, berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pada ayat kedua, berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden maupun wakil presiden. Pada ayat ketiga berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden maupun wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasannya ialah segala peraturan yang ada dalam pasal 3 harus dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada pasal 19 ayat pertama berbunyi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pada ayat kedua berbunyi susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Pada ayat ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Penjelasannya ialah adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ketentuan bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan. Pancasila sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang termaktub pada pasal 23 ayat 1 yang berbunyi anggaran, pendapatan, dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakannya secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasannya ialah dalam mengatur anggaran, pendapatan, dan belanja negara, pemerintah harus memperhatikan kemakmuran rakyat dan rakyat berhak tahu untuk mengenai anggarannya. Pada pasal 31 di ayat 1 juga berbunyi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pada ayat kedua berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Pada ayat ketiga berbunyi pemerintahan mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat keempat berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pada ayat kelima berbunyi, pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Penjelasannya ialah hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk ke dalam keadilan sosial, pemerintah mengusahakan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan berpegang pada nilai-nilai agama, persatuan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Hal ini juga termaktub pada pasal 34 ayat pertama, di mana berbunyi, fakir miskin dan anak-anaknya terlantar dipelihara oleh negara. Pada ayat kedua berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada ayat ketiga berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pada ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Penjelasannya ialah anak terlantar dan fakir miskin juga harus terjamin kehidupannya. Negara membuat sistem jaminan sosial seperti jaminan kesehatan untuk yang tidak mampu. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen tahun 2002. Sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan negara dibagi atas 7 sistem yang dikenal secara sistematis merupakan pengejauhan tahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Di antaranya yang pertama yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum Rechtsstaat. Yang kedua yaitu sistem konstitusional. Yang ketiga yaitu kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan yang negara tertinggi di samping Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima yaitu menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Yang ketujuh, yaitu lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 di halaman 199 hingga 203. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Majelistat. Mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan juga lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun. Yang kedua yaitu sistem konstitusi. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional. Yang ketiga yaitu presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di samping MPR dan juga DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan juga DPR. Mengapa? Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Undang-Undang 1945 pada pasal 6A pada ayat 1. Jadi, menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih oleh rakyat. Yang keempat yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, menteri negara ialah pembantu presiden. Penjelasannya ialah menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam menjalankan tugas dibantu oleh menteri-menteri negara. Hal ini termuat pada pasal 17 ayat 1 berdasarkan hasil amandemen. Yang keenam, yaitu kekuasaan kepala negara itu tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. Artinya, kekuasaan itu tidak terbatas. Di sini, presiden ialah sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR. Namun, demikian ia tidak dapat membubarkan DPR maupun MPR. Terakhir ialah negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan.
Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002, di mana sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam UUD 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi atas 7 yang secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia negara berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Yang keempat, presiden penyelenggara pemerintah negara tertinggi selain MPR dan DPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, yaitu kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Pertama, yaitu Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, yaitu sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar, tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional, ketetapan MPR, undang-undang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Sistem kekuasaan tertinggi sebelum dilakukan amandemen dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Vertretungorgaten des Willens des Staatsvolkes. Namun, menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2. MPR menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen 2 hanya memiliki kekuasaan yang melakukan perubahan undang-undang dasar untuk melantik presiden dan wakil presiden serta untuk memberhentikan presiden maupun wapres sesuai masa jabatan maupun jikalau melanggar suatu konstitusi. Yang keempat yaitu presiden penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi selain MPR dan juga DPR. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen ialah presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan juga DPR. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 6A di ayat 1. Yang kelima yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 juga memiliki isi yang sama, yaitu presiden harus bekerja sama dengan dewan akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. Artinya kedudukan presiden itu tidak tergantung pada dewan. Yang keenam, yaitu Menteri Negara ialah membantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 maupun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara yang termaktub pada pasal 17 pada ayat pertama di Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Menteri-Menteri Negara itu tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh yaitu kekuasaan kepala negara itu tidak tak terbatas. Sistem ini dinyatakan secara tidak eksplisit dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002. Dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara, Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, bahkan sejajar dengan DPR dan MPR. Hanya jikalau Presiden melanggar UU maupun Undang-Undang Dasar, maka MPR dapat melakukan impeachment. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan itu tidak terbatas. Ia bukan mandataris MPR, namun ia tidak dapat membubarkan DPR maupun MPR, kecuali ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
Dikutip oleh Warsono dalam Kailan pada tahun 2010 di halaman 187. Daftar Pustaka Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila cetakan ketiga, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 9786024490379 Surabaya. Warsono dan kawan-kawan pada tahun 2014, Pendidikan Pancasila UNESA University Press, Surabaya, di halaman 141 hingga 148. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.